pun. Yang jelas Oke, sudah. cerita Mantap, ini Pak. kita Mantap, dapatkan Pak. di Bibel. Mantap ya, cerita ini sama-sama Yang kita ketiga. kaji mana yang benar, kita Siapa yang sharing ngomong? bagaimana itu. Mantap. Terima kasih banyak Bang. Jelas Ini yang mantap, Pak. ketiga, Dinda. Ya, Aduh, Pak. boleh yang ketiga? Oke. Aduh, Yesus mengobrak-abrik dagangan. Siapa yang ngomong ini? Sabar dulu kau, Dinda. Si Humba ini, sabar dulu, Dinda, ya. Ya. Yesus mengobrak-abrik dagangan orang di halaman bait Allah. Iya, nanti kita pindah jualan semua ke bait Allah. Boleh, itu luar biasa. Iya. Tunggu dulu, Dinda, tunggu dulu. Ke tempat ibadah itu berjualan boleh. Iya. Ya, kalian ini kan identik dengan mengatakan ajaran kasih. Kan ada cara yang lebih bijak kan. Sebelum dagangan itu diobrak-abrik, diusir sajalah. Jangan dibolak-balikkannya dagangan orang. Kan kasar kali ini, nggak dipikirkan kerugian dari orang berdagang sampai pedagang merpati dibalikkan meja tukar uangnya, berterbangan merpatinya. Otomatis pedagang mengalami kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kapasitasnya Yesus? Dan ada pemerintah waktu itu, pemerintahan Romawi kan ada. Karena pada waktu itu tanah itu kan dijajah sama Romawi. Pemerintahan Nazaret dan juga Galilea kan ada di bawah pemerintahan Romawi. Kok Yesus ini main hakim sendiri? Bukankah kriminal? Contoh, kalaulah ada orang jualan di pasar, di pinggir jalan, di badan jalan dia jualan. Kalau kau tidak punya kan elektabilitas sebagai pemerintah, kan nggak boleh bolak-balik dagangan orang kan. Kan perbuatanmu itu kan merugikan orang lain kan. Dengan kau menggeruduk dagangan orang, menghancurkan dagangan orang, itu kriminal. Gitu loh. Sekarang saya tanya, jika memang ini bukan kriminal, apakah setelah membolak-balikkan dagangan orang, Yesus mengganti kerugian pedagang? Tidak dituntut, Mas. Mereka sadar. Oh, benar ya, begitu. Oh, betul. Mana ada benarnya? Nggak ada kesempatan. Baru diusir sudah semua orang. Ada yang tuntut Yesus waktu itu. Ada yang Nggak ada di ini ayatnya ya. Semuanya diusir. iya, ada yang tuntut. Nanti dilapor ke pengadilan gitu. Ini diusir loh. Pedagangnya diusir semua, Dinda. Karena ada lagi dituntut bilang nih. Nih, jual beli di sana dan rumah pedagangan. Ah, ini. Dia lu Yesus masuk bait Allah dan mengusir nih tadi, mengusir ini. Orang dia diusir semuanya. Baru dia dituntut begitu. Apa? Dia dituntut setelah mengusir, dia bolak-balik kan dituntut ya, Mas. Nah, itulah kita tuntut sekarang. Bukankah perbuatan ini kriminal? Wah, lambat masuk, Mas, yang bukan punya barang ke tukang tuntut. Dinda, saya tidak mengatakan saya pemilik barang. Saya tidak bahas itu. Tapi yang saya kaji di sini adalah perbuatan, sikap itu tadi. Itu sikap adalah sikap kriminal, di mana dia dengan arogansinya membolak-balikkan dagangan orang. Iya, jadi kayak preman pasar. Diusirnya orang, bukan dia diajaknya dulu negosiasi, ngobrol, musyawarah, malah diusirnya. Gitu loh. Kan kriminal kan, udah 3 kriminalnya. Apa kata Yesus? Mau lagi kriminal keempat. Apa lagi kata Yesus di situ? Apa? Kata selanjutnya apa kata Yesus setelah bolak? Nah, di sini dia tambah arogan. Tambah arogan dia bilang di rumahku akan disebut rumah doa. Kapan pula Yesus punya rumah? Bait Allah itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Arogan dia, sama dengan kamu di jalanan kok arogan. Kau bilang, aku adalah ini, rupanya kau nipu. Benar. Itu Dinda. Iya betul. Karena memang Mas otaknya sudah tidak mengakui, hanya mengakui apa yang dikatakan. Mengakui sudah apa? kiri duluan. Itu kan dia sebagai Tuhan waktu itu. Hah? Sebagai Tuhan? Ya, Kok sebagai Tuhan? dari ayat pertama saja sudah bilang Tuhanmu memerlukannya.
Jadi sebagai apa dia sih? Berarti yang kita ceritakan dari tadi yang bikin kriminal ini Tuhanmu. Iya. Yo maaf. Ada mas. Berarti Tuhanmu kriminal. Parah memang Koba. Nanti boleh. Dia ada sosok lain selain ini kok Tuhan. Kriminal Tuhannya. Ya gak aja kok. Coba si Humba ini apa ini? Humba Islam Kristen Humba? Kristen. Ya udah, ada yang mau tanggapin Dinda? Assalamualaikum. Kau kabur tadi malam sama RK. Waalaikumsalam. Apa Dinda? Kenapa kau kabur tadi malam sama RK? Yang terserah lah aku bilang kabur. Karena kalau aku sampaikan pun alasan tuh gak akan percaya kok Dinda ya. Jawab. Terus apa lagi Dinda? Ayah kau. Nah, malah. Enggak usah jadi Apa apologi. yang kau bilang ini? Enggak usah jadi apologi. Kenapa gitu Anda Dinda? bukan apologi. Malu kau membacakan Bibelmu malu. Hah? Percuma. Framing aja Faruk. Kenapa Kerjaanmu. Percuma. Yang mana framing, yang mana narasi framing? Yang mana narasi Ayah. framing, yang mana? Disuruh jawab pakai Al-Quran, kau jawab pakai Bible. Bagaimana kamu? Loh. Kan aku sudah jawab Dinda, bilangin lagi jawabannya Dinda ya. Pengurapan itu tradisinya, dengar dulu Dinda. Pengurapan itu tradisi Yahudi, bukan tradisi Yunani. Makanya di PCRK aku malu dia, bagaimana kitab kau yang original teksnya Yunani, Tuhan kau yang hasil halusinasi dan hayalan Yunani, ada cerita pengurapan di dalam Bibel kau. Itu konon lagi dibawanya ke dalam Quran yang nggak ada lah. Nabi kami orang Arab bukan orang Yahudi. Nah, selama ini kalau Faruk ditanya tentang Al-Quran, pasti larinya ke Bible. Nah itu. Loh. Kan saya udah jawab Dinda kan. Tadi malam kan saya ulangi lagi jawabannya. Saya ulangi lagi jawabannya ini Dinda, dengar ya. Di dalam Al-Quran tidak akan ada kisah Nabi Muhammad SAW itu diurapi karena apa? Karena pengurapan itu tradisi Yahudi. Jangankan di Quran, di Bibel kau yang buatan Yunani saja pun harusnya tidak ada. Karena apa? Karena pengurapan itu tradisi Yahudi bukan Yunani. Sementara iman kau, Tuhan kau, kitab kau itu hasil rekayasa Yunani. Kok ada pula cerita pengurapan bagi orang Yunani? Aja. Cuman kan si RK udah terberak duluan. Silahkan, aku bilang di awal sama si RK dan sama kalian mau menuhankan Yesus silahkan. Aku nggak intervensi, itu iman kalian. Cuman karena banyaknya nama Yesus dan kisah Yesus di dalam Bible itu tadi, Yesus yang mana yang kalian tuhankan? Yesus anaknya Maria, Lukas 1 nomor 31, Yesus yang menemui Paulus di Damsik dalam bentuk cahaya, KPR 9 nomor 3-5, Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang mati di kayu salib tanpa baju dan celana, Yesus yang mana yang kalian tuhankan? Di dalam Bibel itu banyak. Itu mas. Yesus itu satu cerita Yesus di Bibel. Tidak ada Yesus lain mas. Faruk. Ada Yesus lain. Isa dan Yesus. Ini didengarkan ngomong. Ini siapa yang ngomong ini? Isa dan Yesus itu sama apa tidak? Apa, Dinda? Isa di dalam Al-Quran dan Yesus itu sama atau tidak? Oke, saya jawab ya. Isa dan Yesus apakah sama atau tidak? Mau sama ataupun tidak, nggak ada urusannya sama kau yang menuhankan sosok yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Oh beda mas, beda bang. Isa sama Yesus beda. Isa itu orang Arab bang. Loh. Yesus Training lagi dia sontoloyon. bang, misi bang. Yang mana mau kudengarkan ini? Satu-satu lah. Yang mana kudengarkan? Yang di atas ini.
Bang, ini sih bang. Jawab Yang benar saya. yang benar itu Isa orang Arab, Yesusnya orang Ibrani, orang Yahudi. Ya sudah, kan ku jawab Itu tadi yang Joni. Jawabanku nggak dengar kok tadi Joni. Kan ku bilang mau sama mau beda itu nggak ada urusannya sama kalian, karena apa? Nggak akan Aneh, bisa ya. mengubah kodratnya bahwasanya kalian menyembah pada sosok yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Ini sih bang, ini bang, poinnya. aneh ya. Orang Arab cerita dia orang Yahudi, orang Yahudi. Gimana? Makanya bagaimana? Yang lebih dipercaya cerita orang Arab Orang sama orang Yahudi yang oke, lihat kita langsung. pelan-pelan dulu ya, kita Gitu. pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan dulu. Yesus ini orang Yahudi bukan? Yahudi. Isa Yahudi, yang orang oke. Arab. Oke, dikisahkan sama orang Yahudi apa dikisahkan orang Yunani? Orang Yahudi bang, murid itu orang Yahudi semua. Dulu. Kitabmu Perjanjian Baru, original teksnya bahasa Yunani atau bahasa Yahudi? Bahasa Ibrani? Hah? Kitab Romawi itu datang original teks menjajah. Perjanjian Baru. Itu orang Yang saya nggak tanya penjajah, Dinda. Saya nggak ada tanya penjajah. Yesus dia ini orang apa tadi, Dinda? Orang apa Yesusnya? Yahudi. Yahudi. Yang menceritakan di dalam kitabmu original teksnya bahasa apa, Dinda? Tidak tahu, saya bukan ahli sejarah. Malu kan? Malu. Saya kan bukan ahli sejarah, saya tidak kompeten di situ. Malu. Memang Bible-nya Bang Farus dari mana? Bible-nya Bang Faruk dari mana? Oh, original teks kitabmu kok nggak tahu original teks kitabmu? Cemana kita mau lanjut diskusi lagi? Tidak. Original teks Saya ini kitabmu begini, Bang. Saya perjanjian baru itu. Bang, dengar dulu Bang. Saya bukan ahli sejarah, saya membaca kitab yang bahasa Indonesia. Kalau ditanya bahasa Saya nggak bukan- bahas itu tidak loh. berkompeten saya Tidak. Mas untuk menjelaskan itu. Tapi masalahnya saya nggak membahas itu gitu loh. Kamu memberikan jawaban di mana saya tidak meminta Perlu jawaban Al-Quran itu, abang maka dari tidak mana? mempertanyakan Bang, pertanyaan itu. Al-Quran abang dari mana? Asalnya dari mana Al-Quran? Loh, kok lari ke Quran lagi? Tadi cerita tentang Isa dan Yesus. Ini biar kita komparasi gitu loh. Karena Bang Ya, tanya lebih nggak masuk akal lagi. apa, Ngerti? saya Yang nggak tahu. dulu lah Humba, yang mana juga didengar. Kalian sesama penghuni neraka jangan saling mendahului lah Humba. Ya, ini lebih nggak masuk akal lagi cerita kalian, cerita Bible kalian. Makanya aku bilang maaf teman-teman Kristen, lawak-lawak Bible kalian itu. Kalian diceritakan tentang sosok Yesus yang orang Yahudi, tapi yang menceritakan orang Yunani. Itu lawak-lawak, sama halnya. Aku orang Batak, yang menceritakan kisahku itu orang Sunda. Berubah aku jadinya dari Batak jadi Sunda. Abang orang Jawa. Nah, kalau ini Bercerita jangan tentang dulu lah, kawan Dinda. orang Sama dulu gantian lah, gantian. Ini edukasinya gantian. Kecuali ceritanya itu begini, aku orang Batak Toba yang menceritakan tentang aku orang Batak Batak Mandailing misalkan. Ya sama-sama Batak, satu rumpun dia Batak Mandailing, Batak Toba, gitu loh. Serumpun dia. Sama halnya dengan Quran kami. Nabi Isa alaihissalam itu Yahudi, ya, di mana bahasa yang dia gunakan pada masa itu adalah bahasa Aramaik. Quran kami bahasa Arab. Bahasa Arab dengan Aramaik itu satu rumpun. Masih masuk akal. Ini bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani itu cakar-cakaran, kontradiksi, beda. Berarti yang melawak dan begini, lucu Bang. dan menipu itu Bible kalian. Gimana? Cerita Apalagi? Pak Joni, kita orang mana, Joni, tapi kan- mereka hidup sejaman Katanya- saat itu Bang. Oh gini aja dulu Joni sama Caranya Sumba. Bang bukan hidup sejaman, tapi ceritanya macam yang Joni sejaman. sama Sumba. Aneh. Joni sama Sumba. Coba kalian komunikasi dulu. Siapa dulu antara kalian yang ngomong? Daripada belaga kalian nggak dapat poinnya. Ya sudah Humba duluan. sebentar. Yaudah, berarti dia Ya, Om. ngomong Joni ya. Nah silakan Sumba. Apalagi Dinda? Tadi abang bilang, saya kan bertanya, ya Isa Isa yang ada di Al-Quran itu
sama dengan Yesus atau tidak. Tapi kalau jawabnya Bang Faruk beda. Saya tanya dari apologet lain mengatakan bahwa itu sama. Bagaimana itu? Terus yang kedua, Saya ulangi jawaban saya, boleh Dinda? Muhammad Belum saya jawab tadi. dari orang Yahudi. Saya ulangi jawaban saya lagi ya. Oh, ya, ya. Kamu tadi Kamarun tadi ya, saya ulangi ya. Kamu tadi bertanya kepada Babang Faruk gantengnya, apakah sosok Isa dan juga Yesus itu sama, kan gitu, atau beda? Dengar jawaban saya. Sosok Yesus dan juga Nabi Isa alaihissalam beda atau tidaknya ya itu nggak ada korelasinya sama Tuhan kalian. Karena apa? Baik Yesus anaknya Maria maupun Nabi Isa alaihissalam tidak ada referensi diceritakan mereka meninggal dalam kondisi nggak berjelana. Jadi Yesus anak Maria nggak pernah diceritakan meninggal dalam kondisi nggak berjelana. Di Quran juga Nabi Isa alaihissalam nggak pernah diceritakan meninggal dalam kondisi nggak berjelana. Sementara Tuhan kau meninggal dalam kondisi nggak berjelana. Beda kamu Faruk. Itu jawabanku. Silakan yang kedua. Beda kamu Faruk. Kamu aja yang berkata demikian. Yang lain-lain mengatakan sama. Anda aja yang berarti kan kamu ini bukan muslim. Kok paksa? Bukan muslim dong kamu ini. Siapapun yang mengatakan sama, nggak urusanku. Siapapun yang mengatakan beda, itu nggak urusanku. Kan aku nggak berpihak. Berarti- Aku kan nggak berpihak mengatakan yang sama. Aku juga tidak berpihak kepada orang yang mengatakan berbeda. Nggak berpihak aku kepada keduanya, Dinda. Cuman dari Makanya- pemahamanku membaca Bible dan Quran, tidak ada satu referensi pun di dalam Bible di mana dikatakan Yesus anak Maria meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Di dalam Al-Quran juga tidak ada referensi menceritakan Nabi Isa alaihissalam meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Sementara Tuhan kau meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Jadi jawabanku ini bermaksud gini Dinda, tujuan dari jawabanku ini tidak ada korelasinya beda atau sama Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus dengan Tuhan kau. Karena apa? Karena Tuhan kau meninggal dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana. Udah gantian lagi Mbak ya. Bang. Ayo lagi Bang. Ini siapa Ini, sekarang? Jody. Tidak. Nah, Ini, jadi Bang. Umba diam dulu Itu bilang. cerita Jadi, beda. si Umba bilang diam dulu, Umba bilang. Diam dulu Mbak ya, sedikit saya duluan sedikit. Jadi begini Bang, cerita Sejarah ini, tentang sejarah ini oten bisa diatur. tentang Sejarah orang yang ini. sejaman. Bukan masalah dia dari mana Biasanya oten nggak bisa diatur kan Bang? Kali ini oten bisa diatur. Mana Bang ini? Giliran ngomong nggak diam. Dale, diam Diam dulu dulu, Dale. Bang. Diam dulu Dale. Dale Yang mana ngomong. ini? Dale, diam dulu. Diam Begini, dulu Bang. Dale. Lo nggak mau diam dia Joni. Faruk. Nggak mau diam dia Joni. Wah, aduh domba Bang ini. Ya udah ngomong otaknya kan ini. Mbak. Dua-dua lah kan ngomong, nggak dapat poinnya. Kayak mana kita mau ngobrol? Saya duluan ya Mbak. Ya silakan. Jadi begini. Sekarang Mbak. Ya, Nah, jadi itulah begini bisa Bang diatur Faruk. sedikit. Begini Bang Faruk. Cerita Gimana, Dinda? tentang Alkitab itu cerita orang Yahudi. Entah murid-muridnya dari mana, mereka sejaman. Tapi cerita mengenai Muhammad itu beda zaman. Gimana mana yang dipercaya? Saya Silakan. tanggapi Dinda. Saya tanggapi. Oke, dengar ya. Ini edukasi lagi sama aku. Cerita di dalam Bible itu adalah ceritanya orang Yahudi. Kalau memang cerita di dalam Bible itu adalah ceritanya orang Diceritakan Yahudi. sejaman, harus lengkap Bang. Diceritakan sejaman, orang yang sejaman. diceritakan Jangan sejaman, punya orang. oke. Iya, diceritakan sejaman oleh orang Yahudi, kan gitu. Kalau begitu, coba kamu kemukakan beberapa referensi. Yang pertama, siapa nama yang menceritakan? Yang kedua, tunjukkan manuskripnya, di tahun berapa dituliskan. Karena setahuku Dinda, dengar ya,
Dengar dulu Dinda, setahu Babang Faruk, sampai detik ini kita nggak tahu siapa nama yang membukukan Bibel kau. Kalau Quran kami jelas di zaman kekhalifahannya Utsman bin Affan itu dikitabkan. Kalau kitab kau nggak tahu siapa yang menuliskan, yang menyusun kau nggak tahu. Coba kau jelaskan, kau sebut tapi kan namanya. Alkitab lebih dulu bang. Alkitab Loh, kau kan cerita lebih dulu. Kalau kau bercerita lebih dulu lagi kitabnya orang Yahudi daripada kitab kau. Lebih dulu lagi Taurat daripada kitabmu. lebih parah. Lu yang muncul Taurat. Arab. Kalau gitu kenapa kau nggak jadi orang Yahudi aja? Itu jauh mas, beda zaman. Gimana? Lebih parahnya orang Arab cerita orang Yahudi, beda zaman lagi. Kalau di Alkitab, walaupun dari mana itu murid-muridnya. Makanya aku bilang, kalau kau menganggap sezaman penulisan Bibel kau, penyusunan Bibel kau menjadi sebuah kitab seperti ini di abad pertama, ya kasih manuskripnya, kan gitu. Di abad keberapa Yesus lahir dan di abad keberapa itu kitab kau tuh muncul? Nih, kitab kau kayak gini Wah, tuh muncul. kalau Di begitu abad panjang keberapa? bang, kita harus perlu kuliah itu bang. Ah, nggak bisa. Kalau gitu Sama kuliah dulu lah. sejarah. Oh. Kita kalau itu Ya udah, nanti kita bahas kuliah dulu, Pak, kuliah. Tidak ada kompetensi kita bang untuk cerita sejarah. Itu orang sekolah itu. Ya udah, kalau gitu sekolah dulu Joni ya. Sekarang giliran Sumba, silakan Sumba. Oke bang, mantap bang. Ya, Oke. izin pamit ya bang. Bro, ini berhati lah Bang Moma. Baru. Kalau kita ya, kapan lagi Dinda? Nah, ya saya mau bertanya nih. Kan jadi kabur si Joni. Ya mohon penjelasannya. Apa Ya. hubungan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi orang Yahudi seperti Musa, Nabi Nuh, pokoknya lah nabi-nabi orang Yahudi. Apa hubungannya nabi-nabi Yahudi dengan Nabi Muhammad? Apa hubungannya? Hubungan tadi ya, hubungan apa hukuman? Hubungan, karena di Al-Quran itu kan ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Nuh. Hubungan ya, nggak masuk ke hubungan tadi kau bilang kan? Ya hubungan. Nah, Hubungan, kenapa oke. kok di Pertanyaannya dalam gini ya, aku ulang ya. dengar. Ya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran itu ada nama-nama Putus. nabi-nabi orang Yahudi, itu loh maksud saya. Putus. Apa hubungannya nabi-nabi Yahudi dengan Nabi Muhammad? Oke, apa hubungannya nabi-nabi terdahulu, sebagian besar dari mereka adalah Yahudi atau Bani Israel, dengan Nabi Muhammad SAW? Hubungannya yang pertama, mereka sama-sama nabi dan juga rasul. Surah Al-Adzab 45, Surah Al-Fat ayat 29. Hadisnya. Yang kedua, hubungan yang kedua apa? Mereka memiliki misi yang sama. Apa itu? Menyampaikan tauhid tentang keesannya Allah. Dalil hubungan yang ketiga, ya, seluruh para nabi, hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh para nabi, ya, seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika sesaat sebelum diutus ke dunia ini, mereka itu sudah diangkat sumpah bahwasanya seandainya nanti ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia dan kamu masih hidup di antara dia, maka kamu harus membantu perjuangannya dan juga mendukungnya. Tertulis di mana, Faruk? Surah Ali Imran ayat 81 kalau Bang Faruk nggak salah, saya bacakan ya. Hubungannya sangat erat ini. Saya bacakan ini. Ali Imran ayat 81. Nah, betul ternyata. Nah, lupa rupanya. Ali Imran 81 ya Dinda ya. Baca. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi ini Dinda ya,
manakala aku memberikan Alkitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan yang ada pada kamu. Ingat kata-kata pilihannya ini nanti ya kita kaji ya. Yang membenarkan yang ada pada kamu. Kamu di sini apa? Seluruh para nabi, ya. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku? Atas demikian itu mereka menerima perjanjian denganku. Atas mendengar itu mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Ya, ciri dari nabi itu yang akan datang itu adalah ciri dari nabi itu membenarkan apa yang ada padamu, katanya. Sekarang kita buka di dalam surah Al-Maidah 48. Inilah yang dibawa oleh Nabi. Ya, ini Al-Maidah ayat 48 kalau nggak salah lagi nih. Nih, indah ya, benar 48 ya, Al-Maidah 48. Tengok ya, di Ali Imran 81, ciri Nabi itu adalah membenarkan yang ada padamu, katanya. Ini dibawa oleh Nabi. Ya, Al-Quran dibawa oleh Nabi. Kami telah menurunkan kitab suci, yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga, ya, atau acuan kebenaran terhadapnya. Sebagai penjaga kebenaran dan pembenar, sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi hubungan antara Nabi kami Nabi Muhammad SAW dengan para nabi sebelum dia itu sangat kuat dan sangat erat. Tapi kalau dibandingkan apa hubungannya Nabi Muhammad SAW dengan para nabi, jika dibandingkan dengan Paulus, sangat jauh berbeda. Seluruh para nabi mengajarkan tauhid, hanya bertuhan kepada Tuhan yang Esa, sementara Paulus mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Seluruh para nabi datang ke dunia ini membawa hukum syariat. Musa membawa Taurat, Nabi Muhammad SAW membawa Quran, hukum di dalam Quran, syariat dalam Islam. Nabi Isa AS membawa Injil, sementara Paulus membatalkan hukum Taurat. Seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu memberikan pengajaran tentang berkhitan, dikerat kulit katannya. Tidak ada nabi yang diutus untuk orang-orang yang belum bersunat, sementara Paulus mengakui dirinya dia diutus untuk orang-orang yang bersunat. Seluruh para nabi datang ke dunia ini membawa firman, yaitu wahyu. Musa dengan firmannya, dengan firman dari Tuhan, yaitu Taurat. Isa dengan firman dari Tuhan, yaitu Injil. Nabi Muhammad SAW dengan wahyu dari Allah, yaitu Quran. Sementara Paulus tidak pernah mendapatkan firman. Jadi apakah Paulus ini selaras dengan nabi-nabi terdahulu? Tidak. Lantas siapa yang diikuti Paulus? Lukas 21 nomor 8, si penyesat yang mengaku Yesus, yang menemui dia di dalam KPR 9 nomor 3-5, itu diikuti oleh Yesus, oleh Paulus. Bermodalkan dengan bertemu dengan si penyesat. Lalu Paulus dan juga Barnabas pergi ke Antioquia, dia deklarasikan iman Kristen di situ dalam KPR 11 nomor 26. Lahirlah iman Kristen yang berdasarkan yang dihasilkan dari pemikiran Paulus ketika bertemu dengan penyesat yang tertulis di dalam KPR 9 nomor 3-5. Makanya pikir dinda humba, kalian teman-teman Kristen kalau dibandingkan dengan umat-umat lainnya bertolak belakang. Kalian tengok Yahudi itu ibadah. Orang Yahudi kalau ibadah tertidur, gak ribut, kusuk mereka. Tengok umat Muslim itu juga ibadah, sholatnya itu gitu loh, tertib ibadahnya, nggak usah lagi gitu. Hindu, Buddha, tengok itu kalau ibadah hening ibadahnya. Tapi kalau kalian ibadah kayak di diskotik, kalian terpuji Semoga gak ada yang sama. Orang-orang Yahudi juga punya syariat tentang tata cara menjaga kebersihan atau bersuci yang disebut dengan tefila. Kami juga bersuci yang disebut dengan berwudu. Orang Hindu, orang Buddha juga bercuci tangan, mereka berjaga kebersihan. Kalian kan
sambil ibadah pun kemencet kalian, nggak batal ibadah kalian. Kayak mana nyembah yang maha kuasa sambil kemencet? Berarti Anda itu sebenarnya bukan Muslim, bukan Islam. Putus-putus Tetapi lah. Faruk ini kalau saya melihat, ya Faruk ini saya melihat dia bukan seorang Muslim, bukan seorang Islam, tetapi pemecah Islam, pemecah. Nggak apa-apa kamu ngomong gitu. Karena yang ngomong pun orang kafir. Kamu ngomong apapun nggak apa-apa. Karena orang kafir. Di dalam ajaran Al-Quran tidak ada yang mengatakan agama lain tidak. Anda saja yang saya lihat ini. Nggak apa-apa. Kamu ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Mudah-mudahan. Karena kamu yang ngomong itu pun orang kafir. Mudah-mudahan kamu murtad lagi. Mudah-mudahan kamu murtad lagi. Lihat saja nanti kamu. Lihat. Buset mulutmu tuh. Dinda, Lihat saja nanti. Pasti Tuhan akan menjamah. Tuhan Yesus akan menjamahmu. Roh Kudus Yesus aja akan nggak mampu nolong sendiri. Masa kau bilang kan Bang Faruk murtad? Buset. nanti kau lihat nanti. Kau akan kembali. Nah, lihat saja nanti Pak Faruk. tapi ajaran kasih kok ngutuk-ngutuk. Tapi ajaran kasih kalimat itu kok Kristen kali. Hanya saya bilang